sedikit ini langsung menjerumus lagi ya. Yang sering dikatakan perempuan hanya di kasur, sumur, dan dapur. Nah, sehingganya mungkin itu yang membuat statementnya masyarakat perempuan itu lemah, perempuan itu tidak bisa apa-apa. Jangan sampai ditindas lagi, jangan takut untuk bersuara. Itu saja pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Dato Karama TV di segmen Misu. Ngobrol isu tapi seru. Nah, kali ini saya bersama narasumber yang keren banget. Ini ada Kak Umul. Halo Kak, apa kabar? Halo, apa kabar juga moderator? Alhamdulillah baik. Kakak baik? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin pemirsa belum tahu kalau Kak Umul ini salah satu maksudnya beliau merupakan wakil presiden mahasiswa perempuan pertama. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan nih Kak, ada baiknya kalau kita perkenalan dulu kan, uh, saling kenal satu sama lain gitu. Ya, nama saya Umul Hasanah. Saya mahasiswa PAI, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Dato Karama Palu, semester 6. Dan alhamdulillah pada tahun ini dipercayakan sebagai wakil Dewan Eksekutif Mahasiswa, atau biasa teman-teman sering panggilnya wakil presiden, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kali ini kita bersama narasumber yang tepat banget untuk pembahasan kita itu tentang keperempuanan. Nah, Kak Umul ini kan merupakan uh, pencetak sejarah di UIN ya, bisa dibilang, karena beliau ini perempuan pertama yang menjadi wakil presiden mahasiswa. Betul begitu Kak? Ya, betul sekali moderatorku. Mungkin kita langsung masuk ke pembahasan ya Kak. Kita bahas tentang perempuan. Nah, perempuan ini kan jadi salah satu pembahasan yang tidak pernah ada habisnya ya Kak. Mungkin dari sudut pandang Kakak sendiri nih, gimana keadaan perempuan yang masih dianggap lemah dan diperlakukan kurang adil. Nah, pandangan Kakak bagaimana? Oke, baik. Kalau untuk perempuan, sebenarnya kalau masalah perempuan tentunya pembahasannya sangat sangat luas, apalagi tentang perempuan dianggap lemah dan diperlakukan kurang adil seperti itu. Dari sebelum-sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan sampai sekarang, dan masih masih ada perempuan, dan sampai sekarang masih lumrah perempuan itu masih dianggap lemah dan masih diperlakukan kurang adil seperti itu. Karena mungkin beberapa faktor ya. Karena mungkin perempuan yang teman-teman tahu, yang sering dikatakan perempuan hanya di kasur, sumur, dan dapur. Nah, sehingganya mungkin itu yang membuat statementnya masyarakat perempuan itu lemah, perempuan itu tidak bisa apa-apa. Seperti itu moderator. Nah, baik seperti itu. Nah, kira-kira gimana nih Kak? Kakak sendiri, kamu sendiri menyesuaikan diri lah di lingkungan yang bisa dibilang masih banyak yang menganut budaya patriarki. Bagaimana Kak Umul tuh menyesuaikan diri? Ya, oke. Sekarang pun patriarki masih masih banyak, masih belum belum hilang ya, seperti itu moderator. Nah, kalau untuk penyesuaian, mungkin dari kalau saya sendiri selalu berusaha menyesuaikan dengan laki itu sendiri, yang mana kita berusaha untuk setara dengan laki-laki seperti itu. Mungkin dari faktor pendidikan, dari apa lagi ya, banyak sih sebenarnya. Kita juga harus tampil, karena perempuan ini kan cenderung sifat pemalunya sangat-sangat tinggi ya, seperti itu. Jadi sehingganya itu yang membuat jiwa-jiwa atau stigma tentang patriarki itu masih berkembang sampai sekarang, karena masih banyak perempuan-perempuan yang masih malu, introvert dan sebagainya, dan tidak bisa mengeksplor atau mengekspresikan keinginannya seperti itu. Kalau dari saya sendiri itu berusaha untuk setara dengan laki-laki, karena ya setara itu penting kan.
setara, kita semua sebenarnya setara, laki-laki maupun perempuan. Cuman memang stigma dari masyarakat itu laki-laki selalu di atas gitu, sedangkan perempuan di bawah, seperti itu. Berarti artinya kita tuh harus seimbang ya, antara perempuan dan laki itu setara, bukan siapa yang di atas, bukan perempuan di atas maupun laki di atas. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, bagaimana kamu kan sebagai bisa bilang pemimpin perempuan ya, nih bagaimana pandangan kakak tentang perempuan yang memimpin, kan karena masih banyak nih laki-laki yang kayak apa ya, kayak misalnya standar-standar TikTok gitu yang masih bilang perempuan itu tidak, mungkin tidak pantas untuk jadi pemimpin gitu. Bagaimana pandangan kakak tentang perempuan yang memimpin? Perempuan yang memimpin. Iya. Oke. Dan sebelum jadi wakil Dema atau wakil Presma, sebelumnya alhamdulillah kemarin sempat dipercayakan sebagai ketua umum ya, ketua umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah juga jadi ketua umum pertama perempuan. Tentunya sangat bangga juga. Dan pandangan saya terkait perempuan, apakah perempuan bisa menjadi seorang pemimpin? Gitu pertanyaan. Yeah. Semuanya bisa. Sama yang seperti saya katakan tadi, kita semua setara. Nah, jadi tetapi masih banyak statement atau pandangan-pandangan yang menyatakan bahwa perempuan itu tidak bisa menjadi seorang pemimpin, kenapa tidak laki-laki saja. Kalau menurut saya, perempuan pun bisa menjadi seorang pemimpin dengan persyaratan-persyaratan yang ada seperti itu. Dan alhamdulillahnya perempuan pun bisa menduduki posisi sebagai pemimpin. Ya walaupun masih banyak masih banyak tantangan-tantangannya, karena mungkin masih banyak yang mengatakan bahwa mungkin keputusan-keputusan yang diambil tidak sesuai lah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kakak sendiri menghadapi itu bagaimana? Kayak misalnya ada yang bilang perempuan itu masih labil dalam memimpin dan sebagainya. Kakak sendiri menghadapi itu bagaimana? Ya, dibuktikan bahwa perkataannya mereka itu tidak benar. Makanya sebagai seorang pemimpin memang seharusnya harus mengambil kebijakan yang betul-betul bisa positif lah, sehingganya perkataan seperti itu tadi tidak benar, kita patahkan, seperti itu menurut aku. Berarti kita buktikan dengan action ya begitu kira-kira. Nah, kalau tantangan yang paling berat nih sampai sejauh ini kakak jadi wakil presiden mahasiswa, apa yang paling kakak rasakan sebagai pemimpin perempuan, tantangan paling beratnya? Tantangan paling beratnya, ya kebetulan kami baru dilantik tanggal 28 Februari kemarin, dan belum genap 1 bulan sebenarnya. Kalau tantangan terberatnya mungkin lebih menyesuaikan lagi, karena kita memimpin universitas, bukan lagi skala himpunan ini sudah mau dibilang ya tinggi lah, seperti itu. Itu tantangan terberatnya sih sebenarnya, karena kita sebagai pemimpin ini apalagi di tingkat universitas bukan hanya menyelesaikan isu-isu dalam kampus saja, melainkan di luar kampus, seperti itu. Hanya itu saja sih. Kalau menurut kakak nih, apa peran laki-laki itu bagaimana sih dalam kita mengakhiri budaya patriarki ini? Apakah peran laki-laki itu penting menurut kakak? Bagaimana? Oke, peran laki-laki sangat penting tentunya dalam mengakhiri budaya patriarki. Dengan adanya laki-laki itu bisa mensupport perempuan, menghargai perempuan, memberikan dukungan kepada perempuan bahwa kesetaraan itu ada. Jadi penting sekali sebenarnya laki-laki ada dalam kesetaraan, dalam mengakhiri patriarki tadi, seperti itu. Mas sendiri bagaimana untuk menghadapi laki-laki yang masih suka berpikir seperti tadi, kayak perempuan itu tempatnya, perempuan itu tidak usah lah sekolah tinggi atau perempuan itu pada akhirnya cuma di dapur, dikasih di sumur. Bagaimana? Ya, itu sebenarnya pemikiran lama. Ya. Pemikiran lama, dan alhamdulillahnya di sekeliling sekarang sudah banyak laki-laki yang memang mau belajar dan menerima bahwa
perempuan pun bisa memimpin, menghargai perempuan seperti itu. Jadi saya rasa itu pemikiran-pemikiran lama yang mana seharusnya laki-laki bisa lebih menghargai perempuan, menghormati, dan juga tentunya selain laki-laki menghormati, perempuan juga tugasnya untuk menjaga seperti itu. Keren sekali ya. Nah, dari semua masalah ada kayak yang merendahkan perempuan, apakah itu murni, kira-kira itu murni dari perempuan atau yang mulai itu dari laki-laki begitu sebenarnya, menurut kakak gimana? Salah sedikit ini langsung menjerumus lagi ya. Kalau untuk itu apakah salah laki-laki atau perempuan, mungkin um, terkait terkait itu kita juga tidak bisa menjudge laki-laki, kita juga tidak bisa menjudge kalau perempuan ini salah seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, seharusnya laki-laki itu bisa menghormati, bisa menjaga, mungkin menjaga pandangan ya, supaya tidak ada nafsu atau dan sebagainya, dan perempuan pun bisa melihat situasi dan kondisi sehingganya jangan sampai laki-laki terpantik dan yang ditakutkan itu tidak terjadi. Kan banyak tuh kekerasan seksual, seks bebas dan lainnya gitu. Jadi laki-laki tugasnya menjaga dan menghargai, sedangkan perempuan harusnya juga menjaga dirinya sehingganya ketakutan yang tadi itu tidak terjadi. Berarti kayak pemikiran seperti itu kembali lagi kepada pribadi orang masing-masing, ya, takutan dari perempuannya ataupun dari laki-lakinya. Nah, dengar-dengar nih juga Kak Unggul itu pernah sempat mencetuskan ide untuk membuat kembali Menteri Pemberdayaan Perempuan di Dema. Nah, terus yang kemarin itu sempat ditiadakan ya katanya. Nah, kira-kira ada goals kakak ke depannya mengenai ini, mengenai ide yang kakak cetuskan ini di Dema? Ya betul sekali. Jadi ya Menteri Pemberdayaan Perempuan ya, tahun sebelumnya itu tidak ada, jadi bukan saya sebenarnya yang mencetus, sebelumnya sudah ada, cuman memang tahun kemarin sempat ditiadakan, entah apa ininya sehingga tidak terlaksanakan. Tapi pada saat saya menjabat itu kami adakan kembali Menteri Pemberdayaan Perempuan. Jadi harapannya di situ nantinya akan ada program-program kerja yang memang untuk perempuan sih sebenarnya, untuk menyadarkan para perempuan-perempuan terkhusus di Winda atau Karama Palu, bahwa perempuan itu bisa, perempuan itu berdaya, karena perempuan-perempuan yang ada di UIN mungkin dan di luar itu selalu merasa dirinya tidak bisa dalam hal apapun, tetapi sebenarnya mereka mempunyai potensi, sehingganya di dalam program-program kerja yang diadakan nanti Menteri Pemberdayaan Perempuan itu memberikan semangat lagi kepada perempuan-perempuan agar bisa memberdayakan dirinya. Berarti ide yang dicetuskan itu sangat-sangat bermanfaat ya, terutama bagi mahasiswi di UIN dan Karama Palu ini ya, keren sekali. Nah, kalau menurut kakak nih, bagaimana tentang perlindungan perempuan yang berada di kampus? Apakah sudah maksimal menurut kakak? Ya. Perlindungan perempuan. Oke, baik. Kalau masalah ini tentunya sangat-sangat ini juga ya. Saya rasa belum ya. Walaupun sudah ada satgas yang menangani terkait itu, saya rasa belum, karena masih banyak teman-teman perempuan mungkin yang masih belum mau terbuka terkait kekerasan yang mereka dapatkan. Belum pede menyampaikan, dan juga dari satgas itu mungkin belum melakukan sosialisasi lagi atau mencari teman-teman mahasiswa atau mahasiswi yang mengalami dampak kekerasan di dalam kampus, tentunya seperti itu. Saya rasa belum maksimal. Kira-kira apa yang menyebabkan para perempuan itu sulit sekali untuk menyuarakan apa yang terjadi di mereka, kayak misalnya
sesuatu yang terjadi di kampus kayak sulit untuk mereka suarakan. Kira-kira apa penyebabnya kalau menurut kakak? Kalau menurut saya yang pertama malu. Malu untuk mengatakan, karena kan ini agak sensitif ya sebenarnya kalau untuk tentang kekerasan, apalagi sampai kekerasan seksual dan sebagai, entah kekerasan verbal maupun non verbal, itu perempuan kan cenderung memang sifatnya pemalu. Jadi kalau untuk mengatakan sejujurnya itu masih ada rasa-rasa malunya seperti itu. Dan juga mungkin mereka takutnya akan dijudge. Kenapa begini? Yang tadinya mau meminta perlindungan, tetapi pada nyatanya bisa jadi yang kita tempati untuk mau berlindung, tapi itu tidak sesuai kenyataan, malah dijudge. Jadi apa ya bahasanya, jadi disalahkan kembali mungkin, atau tidak dipercaya seperti itu. Berarti ini faktornya itu kemungkinan ada dua. Yang pertama malu, terus kemudian juga sudah bersuara tetapi tidak ada feedback yang baik dari betul. Dari semua hal yang terjadi tentang keperempuanan ini, kira-kira apa harapan kakak untuk para mahasiswi atau para perempuan di luar sana yang masih takut untuk menyuarakan keluh kesahnya, yang masih dianggap rendah sebagai perempuan? Ya, harapannya ya harapan untuk para perempuan, Masya Allah, para perempuan ini sebenarnya kita bisa melakukan hal apapun itu, cuman memang itu lagi cenderung perempuan sifat pemalu, tidak percaya diri, dan mungkin di lingkungan masyarakat tidak diberikan kepercayaan, mungkin seperti itu. Jadi harapannya untuk perempuan-perempuan yang melawan mari tunjukkan kemampuannya, teman-teman sekalian. Jangan dipendam-pendam, karena dari setiap perempuan pasti memiliki kemampuan-kemampuan yang tentunya sangat berguna, karena perempuan ini salah satu tembok keberhasilan ini juga ya, entah itu pembangunan sosial dan lain-lain sebagainya. Jadi semoga setelah ini sudah banyak perempuan-perempuan yang bisa bersuara, menyuarakan hak-haknya, jangan sampai ditindas lagi, jangan takut untuk bersuara. Itu saja pesannya. Mungkin ya contohnya sudah sangat jelas, seperti Kak Umul ya, yang sudah memberanikan diri untuk sebagai perempuan pertama yang menjadi pemimpin ya, wakil presiden mahasiswa. Ya, jadi moderator, harapannya nanti kan sekarang ini masih jadi wakil presiden mahasiswa, dan harapan saya mungkin beberapa tahun ke depan harus ada Presma perempuan pertama. Jadi perempuan yang melawan. Iya, beberapa tahun lagi. Nah, mungkin kita tarik lagi sedikit dari kakak untuk bisa jadi untuk tips nih untuk bisa seberani Kak Umul. Ya, apa tipsnya yang mendorong kakak bisa seberani ini untuk maju sebagai pemimpin perempuan? Tips dari kakak mungkin untuk perempuan-perempuan kedepannya nih, terutama yang buat yang ada di UIN ini. Ya, mungkin satu tips, banyak juga bisa kak. Satu tips bagus. Ya, percaya diri saja, bangun relasi seluas-luasnya, jangan buat sekat-sekat seperti itu, karena kita masih muda, jangan sampai kita sendiri yang menutup ruang-ruang pertemanan lah seperti itu. Jadi saya berada di sini tentunya berkat dukungan dari teman-teman, berkat kepercayaan dari teman-teman, dan juga mungkin dorongan dari diri sendiri juga dan keluarga seperti itu. Berarti yang pertama tadi percaya diri, kemudian yang kedua tadi harus ada dukungan juga tentunya. Berarti dukungan dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar itu ya, juga ya. Betul. Nah, terakhir nih kak, sebelum kita closing tentunya ya,
seperti biasa pasti ada closing statement nih dari kakak yang mungkin bisa jadi sekaligus jadi motivasi nih, terutama buat para perempuan-perempuan di luar sana. Closing statement. Ya, oke, baik, terima kasih. Saya berharap untuk para perempuan-perempuan, mari melawan, mari kita berdayakan diri kita. Jangan memikirkan bahwa perempuan itu tidak bisa apa-apa, karena banyak sekali harapan-harapan bangsa sebenarnya kepada perempuan-perempuan seperti itu. Jangan malu untuk mengekspresikan apapun itu, walaupun kita memang nalurinya itu pemalu juga, tapi semasa kita hidup, eksplor apa yang bisa kita eksplor. Dan juga mungkin gini, di Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu mempunyai forum, ada namanya forum media perempuan. Jadi mungkin teman-teman bisa cek IG-nya @media perempuan. Jadi di situ teman-teman bisa ya menyuarakan mungkin tulisan-tulisannya teman-teman. Kalau boleh kita collab di situ. Dan juga ada grup WhatsApp. Jadi nantinya Kementerian Pemberdayaan Perempuan akan melakukan diskusi-diskusi baik di dalam kampus maupun di luar kampus seperti itu. Jadi harapannya mahasiswa UIN dan masyarakat, terkhusus kepada perempuan, mari sama-sama kita bersinergi. Perempuan bisa, perempuan berdaya. Dan ini ada satu ini yang saya dapat kemarin pada saat menghadiri Dialog Perempuan. Mendidik satu perempuan sama halnya mendidik satu generasi, mendidik satu lelaki sama halnya mendidik satu manusia. Seperti itu. Masya Allah, keren sekali ya Kak ini. Nah, semoga nih setelah nontonin podcast kakak ini, semua perempuan-perempuan terutama mahasiswa yang ada di UIN dan Soekarno Hatta ini menjadi terinspirasi dan lebih berani lagi ke depannya untuk menyuarakan aspirasi mereka sebagai perempuan, dan juga tentunya lebih berani untuk menjadi pemimpin perempuan. Nah, kalau dari saya sendiri singkat saja, hidup perempuan yang melawan. Hidup. Nah, mungkin itu dia tadi podcast yang mungkin singkat tapi juga sangat seru dan bermanfaat ya untuk kita semua. Sekian dari saya sebagai host Nurhaliza dan juga dari narasumber kita Ummul Hasanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.